Teman-teman, kembali lagi kita pada kesempatan kali ini. Kali ini kita akan membahas terkait dengan cara membuat tabulasi data kuesioner di Excel gitu ya. Contoh kasus kali ini kita pakai kuesioner dari Google Form gitu ya. Nah, di sini saya memberikan contoh penelitian. Contoh kasusnya yaitu adalah ini, pengaruh promosi konten Instagram, Shopee Food terhadap brand awareness pada followers Instagram Shopee Food gitu ya. Nah, kemudian kita sudah mendapatkan respon atau jawaban daripada responden itu sendiri. Nah, dari Google Form tentunya ya. Ini kan kuesioner yang bersifat online pengumpulan datanya. Ini di sini kita mempunyai, di sini saya pakai contoh sebanyak 20 responden dengan itemnya itu sebanyak 23. Itu terdiri dari promosi konten, variabel promosi konten itu sebanyak 12 dan brand awareness-nya itu sebanyak 11 item gitu ya. Nah, pertama-tama setelah kita mendownload hasil Google Form-nya dalam bentuk Excel atau spreadsheet-nya, kemudian kita masuk ke Excel. Ini kan hasilnya ya. Hasilnya seperti ini. Kemudian ini kan kita belum ini betul-betul data yang masih mentahan ya, masih mentahan dari Google Form gitu ya. Kemudian kita mau coba melakukan tabulasi agar data ini terlihat rapi seperti itu ya. Ini kan juga kita belum tahu yang mana promosi kontennya, yang mana brand awareness-nya, karena di sini ini saya mau tunjukkan bahwa di sini kuesioner promosi konten itu ada berapa indikator ini? Ada 4 indikator. Di mana masing-masing indikator itu ada 3 item. Kemudian ya untuk promosi konten itu masing-masing indikator ada 3 item. Dan ada 4 indikator di sini ya. Ada 4 indikator, advertising, kemudian publicity, direct marketing, sales promotion gitu ya. Nah, kemudian bagaimana caranya kita membuat tabulasinya? Caranya itu adalah kita masuk ke Excel sini. Kita kan sudah punya data mentah nih. Oke, ini kan skor-skor jawabannya. Dengan saya mau tunjukkan lagi yang ini. Ini supaya jelas ya. Kemudian ini opsinya itu ada sangat setuju, setuju sampai dengan sangat tidak setuju. Oke ya, jadi 4 gitu ya, 4 skor jawaban gitu ya. Kemudian kita masuk ke Excel. Pertama-tama kita membuat dulu untuk kuesioner promosi konten. Ya, kita sesuaikan saja dulu dengan karakteristik ini ya. Awalnya kita buat contoh, ini saya kasih contoh ya, nomor responden. Kemudian kita buat lagi, kita sesuaikan saja. Ini ada karakteristik responden terdiri dari usia, jenis kelamin, pendidikan terakhir, dan pekerjaan. Kita buat lagi usia, karakteristik responden. Kemudian karakteristik responden itu ada apa saja? Usia, kemudian jenis kelamin, kemudian pendidikan, kemudian pekerjaan ya toh. Nah, pertama-tama kita harus buat tabulasi seperti ini dulu ya. Kemudian ini kan 20 item ya, 20 responden, 1 2 sampai dengan 20. Sampai dengan 20. Oke. Kemudian ini kita lakukan tabulasi seperti ini. Oke, kemudian intinya kita atur sesuai ini ya, sesuaikan saja dengan kreativitas teman-teman bagaimana mau mendesain tabulasi ini. Oke, kemudian selanjutnya kita masuk ke variabelnya. Variabelnya itu ada promosi konten. Kita tuliskan di sini promosi konten. Ini sebagai variabelnya. X ya, variabel X. Kemudian promosi konten itu ada berapa indikator? Ada 4 ya. Advertising terdiri dari 3 item. Oke, advertising. Kemudian ini, berarti ini, sabar, ini kita geser lagi ke bawah.
1. Oke. Kemudian ini kita kemudian advertising itu ada P1, kemudian P2, P3 ya. Sabar, ini sampai P12 tadi ya. Nah, oke. Kemudian advertising itu kan dia 1, 2, 3. Kemudian publicity 4, 5, 6. Berarti ini indikator yang publicity. Sebentar, ini tinggal kita gabung saja teman-teman. Oke. Kemudian publicity 4, 5, 6. Kita merger. Kemudian tadi apa lagi ya? Direct marketing. Direct marketing 789 ini kita gabung, merger. Kemudian sales promotion kita gabungkan lagi. Oke, kemudian ini kita merger sampai di sini. Oh ya, sorry, sama total. Kolom total harus ada ya. Oke. Kemudian ini kita buat kolom garisnya, bordernya. Kemudian rata tengah. Ini promosi konten kita merger ke sini ya semua. Sampai di total ya. Oke, kemudian kita boldkan, kita ukur menjadi 14. Ini juga 14 saja. Oke. Nah, sudah ya teman-teman. Kemudian ini juga seperti ini. Kemudian setelah kita membuat seperti ini kita tebalkan saja. Oke. Kemudian masuk pada ini variabel brand awareness-nya. Brand awareness itu ada 3 indikator, top of mind, brand recall, dan brand recognition gitu ya. Kita mulai dari top of mind. Top of mind ini terdiri dari 3 item. Dari sini sajalah. Apa tadi? Brand awareness. Kemudian top of mind itu ada 3 ya. Oh, kita buat saja dulu sampai 11. P1, P2. Buat saja sampai 11, terus kita bagi nanti. Oke. Top of mind itu kemudian brand recall 4567. Brand recall 4567, berarti kita mulai dari sini. Brand recall. Kemudian berarti 8, 9, 10 itu brand recognition. Oke. Setelah itu kita sama total ya. Oke. Kita ini dulu buat bordernya. All border tengah, kemudian ini kita mergerkan jadi satu. Ukurannya kita 14 bold, kemudian ini top of mind P1 sampai P3 kan, kita merger juga. Brand recall itu P4 sampai P6 kita merger juga. Kemudian brand recognition kita merger jadi satu. Top of mind itu berapa tadi ya? 4567 kalau brand recall ya. 4567 ini kita back saja. Brand recall ini 4567. Oke, recognition 89, 10, 11. Oke, seperti ini teman-teman. Setelah itu kita tebalkan. Oke, seperti ini. Setelah kita membuat kerangka tabulasinya, ini sabar. Ini kita buat juga bordernya. Kemudian ini kita merger jadi satu. Oke, seperti ini ya. Ini kita sudah sesuaikan dengan kuesionernya. Karakteristik respondennya itu ada usia, jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan, kemudian kuesioner promosinya itu ada 4 indikator, kemudian yang brand awareness-nya 3 indikator gitu ya. Nah, setelah kita membuat seperti ini, lalu kita masuk ke data yang hasil Google Form tadi. Nah, tinggal teman-teman copy
Oke, copy sampai dengan ini kuesioner atau item terakhir. Copy saja semua. Kan sudah sesuai nih. Tinggal masukkan di sini, teman-teman. Nah, seperti ini. Ini kita gabung dulu ya. Oh, ini bentar. Ini kita merge. Nah, ini kita buat lagi bordernya. Ini tadi kehapus ini. Oke. Lalu ini juga kita masukkan lagi. Oh, ini kita tinggal geser aja nih karena oh, sorry ini. Oh, sebentar. Salah. Saya mulai dari awal saja, teman-teman. Nanti ini kita kembalikan seperti ini dulu ya. Kembalikan dulu ini. Kemudian kita copy dari item yang 1 sampai 12. Sorry. Kita copy dulu ini usia ya. Sabar, usia dulu, karakteristik dulu. Kemudian kita pastekan di sini. Oke, kemudian kita atur ini menjadi 11. Oke. Sorry. Ini menjadi 11. Oke. Kita sesuaikan, atur kolomnya. Oke, seperti ini. Ini kita merger. Jenis kelamin kita merger, pendidikan kita merger, pekerjaan kita merger. Oke. Kemudian ini kita copy sampai dengan 12. Ini kan kelihatan nih di pinggir sini tadi kan kelihatan ya apa namanya sampai nomor berapa gitu ya. Ini sampai 11, sampai 12. Kemudian kita copy, masukkan di sini, set. Nah, selanjutnya kita border rata tengah, ukurannya 11. Kemudian sisanya adalah pertanyaan atau item untuk brand awareness. Berarti dari sini ya sampai terakhir. Oke. Ini oke. Yes. Kemudian kita jumlahkan kuesioner ini sama dengan sum. Oke. Kemudian kita drag ke bawah. Yaps. Oke. Ini ya. Kemudian begitupun dengan instrumen yang brand awareness. Sum. Kemudian oke, kita tarik ke bawah. Nah, seperti ini teman-teman. Ini sudah jadi data mentahnya. Sudah jadi tabulasinya. Tinggal sekarang kalau teman-teman mau ngolah datanya, tinggal masuk ke SPSS. Nah, teman-teman di sini bisa buatkan, misalkan, buat dulu usia. Masuk di variable view, usia. Kemudian jenis kelamin, saya singkat JK, pendidikan. Kemudian pekerjaan. Desimalnya kita nolkan. Lalu P1 sampai dengan P12 kita masukkan. P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P9, P10, P11, P12. Oke, kemudian total. Nah, ini kita nolkan desimalnya. Ini saya copy saja ya. Oke. Kemudian, jangan lupa ini usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan itu sifat tipenya string ya. Karena bukan angka tadi ya. Jenis kelamin juga string. Pendidikan juga string. Kecuali teman-teman misalkan pendidikan dikodekan 1 untuk SD, 2 untuk SMP, seperti itu baru numerik. Tapi kalau langsung tulisan seperti itu, ya string jenisnya, jatuhnya tipenya itu string. Selanjutnya,
Teman-teman tinggal ini tinggal diatur saja. Selanjutnya tinggal masukkan saja ini, copy paste kan di sini. Oke, seperti ini teman-teman. Kemudian untuk itemnya masukkan sampai 12 sampai total. Copy lagi, kita masukkan di sini. Oke, seperti ini sudah jadi ya untuk instrumen ini apa namanya? Promosi konten. Ini sudah ya. Kemudian kita masukkan lagi untuk instrumen brand awareness ya. Misalnya kita tulis brand awareness itu BA1 karena kan tidak boleh sama namanya ini P1, P2 gitu ya. Ini hanya untuk membedakan saja. BA2 sabar saya copy. BA3 BA4 BA5 BA6 BA7 BA8 BA9 BA10 BA11. Oke. Ini kita nolkan juga desimalnya. Oh ya, sama total. Oh ya, total BA. Nggak boleh pakai spasi ya dia ya. Total BA. Oke, kemudian kita masukkan sudah. Ininya 1 sampai 11 sampai total. Ctrl C, kemudian kita masukkan datanya di sini. Nah, ini teman-teman. Ini juga teman-teman bisa pakai untuk yang P ya. Untuk nama-nama ini teman-teman bisa pakai misalkan promosi konten PK1, PK2, PK3. Ini hanya untuk membedakan saja karena namanya ini tidak boleh sama gitu ya. Oke, teman-teman. Jadi tinggal setelah memasukkan data seperti ini, lalu teman-teman misalkan mau buat 4 ini sebagai apa, 3 ini sebagai apa, masuk di variable view untuk menandakan itu, untuk memberikan values-nya. Misalkan P1 tadi ya, kita masuk di values. P1 itu kode apa sih? 1. Kita coba lihat. Oh, sangat tidak setuju. Kita tulis STS gitu saja ya. Kemudian 2 itu tidak setuju. Kemudian 3 itu setuju. 4 itu sangat setuju. Oke, kemudian ini kita copy, Ctrl C, kita blok sampai di P12 kita Ctrl V. Itu juga dari BA1 sampai dengan BA11 kita V. Oke. Nah, seperti ini teman-teman. Oke. Gitu ya. Kalau mau dilihat. Tapi totalnya kan nggak perlu. Nah, sekarang tinggal teman-teman sudah punya data gini, mau diolah pakai apa? Analisis. Ini kan analisis regresi sederhana misalkan. Tinggal analyze, pilih regression, linear. Ya sudah, masukkan yang tadi. Total dari promosi konten. Karena kan kita judulnya pengaruh promosi konten terhadap brand awareness gitu ya. Total promosi konten. Kemudian brand awareness-nya di dependent. Statistik. Kemudian seperti itu ya. Lalu klik OK gini. Nah sudah. Teman-teman memiliki hasil ininya. Analisis regresinya gitu ya. Kemudian misalkan teman-teman mau cari distribusi frekuensi jawaban ya, tinggal cari yang sangat setuju berapa gitu ya. Udah, begini saja teman-teman. Itu ya. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, bagaimana cara kita membuat tabulasi data. Kita menggunakan contoh kasus dari kuesioner online, kuesioner Google Form. Saya kira itu teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan, bisa langsung berkomentar. Saya kira itu, sekian dan terima kasih.